Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti Latifah. Saya dari Teknik Komputer 57, kelas praktikum AP1 dengan NIM C0304201066. Jadi pada mata kuliah organisasi komputer ini, saya akan menjelaskan mengenai register, memori, dan RAM, serta emulator 8086. Yang pertama itu ada register. Apa sih register itu? Register adalah memori pada bagian komputer yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi, yang digunakan sebagai tempat penampungan data sementara yang kemudian akan diolah oleh prosesor. Ada beberapa jenis register. Yang pertama itu register data. Register data adalah register yang digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bilangan bulat. Kemudian ada register alamat yang digunakan untuk menyimpan alamat-alamat memori dan untuk mengakses memori. Kemudian ada register konstanta yang digunakan untuk menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca, berarti bersifat read only. Kemudian ada register vektor yang digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor yang dilakukan oleh prosesor. Kemudian ada register general purpose yang digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. Ada juga yang namanya register floating point yang digunakan untuk menyimpan angka-angka bilangan titik mengambang. Kemudian ada register special purpose yang digunakan untuk menyimpan data internal prosesor. Kemudian ada yang namanya machine specific register atau register yang spesifik terhadap model mesin. Ini digunakan untuk menyimpan data internal prosesor atau pengaturan yang berkaitan dengan prosesor itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai general purpose register. Apa sih general purpose register ini? General purpose register ini adalah register yang memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 16 bit yang terdiri atas register low dan register high. Dalam general purpose register ini terdapat 4 buah register lagi yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada register AX atau accumulator register. Jadi register AX ini adalah register untuk menyimpan dan membaca data yang terkait dengan operasi aritmatika. Itu seperti operasi perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. AH itu maksudnya register tinggi dan AL itu register lemah atau low. Selanjutnya ada register BX atau base register. Register BX ini bertindak sebagai lokasi untuk menyimpan alamat offset data dalam memori. Kemudian ada register CX atau counter register. Counter register ini adalah memori di mana jumlah lompatan yang dibuat oleh mikroprosesor disimpan dalam loop yang berfungsi sebagai perhitungan untuk operasi loop, operasi pemindahan dan rotasi, serta perhitungan pada operasi string. Register terakhir atau register keempat adalah register DX atau data register. Data register ini berguna sebagai pendukung atau pembantu register AX dalam operasi aritmatika atau penggandaan dan pembagian 16 atau 32 bit data, serta untuk menyimpan data heksadesimal dalam kode ASCII dalam register DL. Kemudian kita lanjut ke segmen register. Nah, segmen register ini berfungsi untuk membuat alamat memori untuk data yang akan disimpan ke dalam register, sehingga mudah dalam pengaksesan data. Ada 4 bagian lebih kecil daripada segmen, register segmen, yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi yang pertama itu ada segmen kode atau register CS, yang digunakan untuk menampilkan alamat perintah selanjutnya pada mikroprosesor. Kemudian segmen data yang memiliki fungsi menampilkan alamat data dalam register transmisi. Kemudian ada segmen tumpukan atau register SS yang memiliki fungsi panggilan
dan meneruskan operasi start ke program utama. Kemudian ada segmen tambahan atau register ES yang digunakan sebagai memori tambahan untuk operasi string pada CX dalam register tujuan umum. Nanti kita akan lihat di software emulator 808-nya. Kemudian kita lanjut ke pointer register. Pointer register ini berfungsi untuk menunjukkan alamat data di lokasi memori dan digunakan saat mentransfer data ke memori atau dari memori. Ada 3 jenis register pointer. Yang pertama itu ada register IP, instruction pointer, yang menampilkan alamat perintah atau baris perintah dalam program. Kemudian ada register SP atau stack pointer, yang menunjukkan byte terakhir dalam operasi susun. Selanjutnya ada register PP, yang berfungsi untuk membaca dan menulis data langsung dari memori atau ke memori. Jadi pada register itu ada yang namanya flag register. Flag register adalah penanda yang menunjukkan status atau keadaan dari suatu mikroprosesor. Bit-bit data pada flag berfungsi sebagai penanda status yang akan mengalami perubahan tergantung proses yang sedang berlangsung. Jadi pada flag register itu ada yang namanya C, simbol C atau carry, Z sebagai 0, sign itu logo simbolnya S, P itu parity, O itu untuk overflow, A itu untuk auxiliary, I itu untuk interrupt, dan D itu untuk direction. Jadi kalau pada carry itu ketika nilainya 1 berarti itu carry out, atau ketika nilainya 0 berarti itu tidak ada carry out. Kalau di 0 nilai 1 berarti hasilnya 0. Kalau nilai 0 artinya bukan 0. Kemudian sign itu nilai 1 berarti hasilnya negatif dan 0 berarti hasilnya positif. Kemudian parity itu nilai 1 berarti genap, 0 itu berarti ganjil. Kemudian overflow. Ini digunakan untuk menunjukkan adanya kelebihan kapasitas atau tidak. Kemudian ada auxiliary. Ini nilai 1 berarti ada carry dan 0 berarti tidak ada carry. Kemudian interrupt. Ini itu digunakan untuk ketika nilai 1 berarti itu pin INTR enable dan 0 itu berarti pin INTRL disable. Dan yang D itu direction, berarti kalau nilainya 1 cacahannya turun, kalau 0 berarti nilai cacahannya naik. Nanti kita akan lihat di emulator 808 808.6 karena di sana juga ada mengenai perintah flag ini. Kita nanti akan cobain langsung kali ya. Oke, kita selanjutnya mungkin kita lanjut dulu ke memori. Jadi memori itu adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer yang berada di dalam CPU yang akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Kemudian kita lanjut ke RAM. RAM adalah atau Random Access Memory adalah hardware yang ada di dalam komputer sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Mungkin sekian dulu penjelasannya. Kita lanjut ke simulator. Kita lanjut ke software emulator 808.6. Nah ini dia tampilan awal dari emulator 808.6-nya. Nah di sini ada new, di sini new itu untuk buat file baru, terus ada code examples berarti contoh kode-kodenya. Terus ada quick start tutor untuk tutorial dari emulator 808.6-nya dan recent files. Kita klik new. Kemudian kita klik
yang empty workspace, terus oke. Nah, di sini ada file, edit, bookmark, assembler, emulator, math, ASCII code, help. Terus di bawahnya juga ada new, open, examples. Nah, ini contohnya misalnya hello world, save, compile, emulate, kalkulator, konvertor. Kalkulator ini bisa jumlahin berbagai bilangan. Terus ada konvertor untuk merubah bilangan heksa ke biner misalnya, atau sebaliknya. Terus ada option, help, dan about. Kita kayak emulate dulu. Terus di sini ada register. Ini ada AX, BX, CX, DX yang dibilang sebagai general purpose register. Terus di sini ada CS, SS, DS, ES, itu tadi sebagai segment register. Nah, ES itu tadi extended segment, DS itu data segment. Terus ada SS atau stack segment, terus ada CS, code segment. Terus ada IP, SP, BP, itu pointer register tadi. Terus di sini ada screen, source. Screen ini untuk ngelihat hasil keluaran dari kode yang kita bikin. Di sini emulator ini pakai bahasa assembly. Terus ada aux, memori, ALU, FPU. Ini RAM-nya masih kosong karena belum ada data. Terus ada variable, debug, stack, dan flag. Flag ini tadi kita udah bahas, flag register. Ada CF, ZF, SF, OF, PF, parity flag, auxiliary flag, interrupt flag, terus destination flag. Tadi fungsi masing-masing dari 0 dan 1 itu sudah dijelaskan. Sekarang mungkin kita akan coba bikin sebuah operasi aritmatika. Di sini kita coba ketikkan move AX, misalnya 1101B. Kita ingin menjumlahkan bilangan biner. Terus di sini juga bawahnya move BX, 101B. Terus di bawahnya add ini untuk menjumlahkan AX, BX. Sekarang kita lihat di emulate. Terus kita emulate. Nah, ini dia tampilannya. Di sini kita bisa run atau single step. Kita single step dulu. Jadi keluaran di sini itu berupa bilangan heksadesimal. Jadi 1101 itu D. Terus 101 itu 5. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya jadi 12 dalam bilangan heksadesimal. Nah, kita coba lihat flags-nya. Nah, di sini parity flag-nya itu 1, berarti paritasnya genap. Terus ada AF juga. Terus AF ini berarti 1, berarti ada carry. Terus interrupt flag-nya juga ada 1. Dan selebihnya itu 0. Interrupt flag ini berarti pin insert enable. Dan kita close. Terus mungkin kita pengen ngebuktiin gitu pakai kalkulator perjumlahan keduanya. Kita cobain 101B ditambah 101B, hasilnya dalam bentuk heksadesimal. Kita klik enter, nanti hasilnya jadi 12 heksadesimal.
sama ya seperti yang di emulate tadi. Mungkin kita akan coba untuk ganti hasil penjumlahannya jadi bilangan biner. Kita coba klik enter. Nah, ini dia. Kalau bilangan biner berarti 10010B dalam bilangan biner. Kita masih kurang puas nih, kita coba convert dulu. 2 plus H itu berapa sih? Berapa bilangan biner? Nah, sama ya seperti yang di perjumlahan tadi, di kalkulator tadi. Hasilnya itu 10010. Nah, selanjutnya saya pengen mencoba untuk operasi pengurangan. Jadi misalnya pengurangan 101B masih bilangan biner. Kalian bisa pakai bilangan apa aja, bilangan heksadesimal juga bisa. Terus dikurang 101. Hasilnya yaitu, jadi 101 itu 1010 itu kalau dalam bilangan desimal itu A. Terus 101 itu dalam bilangan desimal itu 5. Jadi kalau keduanya dikurangkan berarti hasilnya 5. Terus kita coba lihat di kalkulator, 101B dikurang 101B itu hasilnya dalam bilangan heksa itu berapa? Hasilnya 5. Benar ya, sama seperti yang tadi. Kalau hasil dalam bilangan biner itu berarti 101. Kita coba lagi nih di konvertor. Di sini kita masukkan bilangan desimalnya kali ya. Kita copy dulu. Masukkan ke sini jadi 101 sama dengan 5 dalam bilangan heksadesimal. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.